dari tadi diskusi banyak tuh memang yang paling banyak dibahas yaitu kayu, Pak. Jadi saya sebagai pelaku rotan agak sedih nih kelihatannya. Sama sekali belum ada rekod yang mungkin sedikit Ripa Gusmiar juga tadi mengatakan rotan, tapi itu juga masih belum jelas gitu, Pak. Anyway, tapi alhamdulillah Pak bahwa rotan juga masih cukup tumbuh walaupun dengan susah payah, Bu. Tadi Pak Sopur di awal, kenapa kita industri harus sampai ngikutin proses di awal sampai dari lognya kayu. Mungkin kalau log itu pendek Pak, karena cuma tebang, potong, dan kelihatan. Rotan, matanya panjang sekali Bu. Dan ternyata banyak juga petani-petani di sana karena tadi tidak ada satu konsep yang memang sengaja dibangun untuk industri rotan. Maka rotan ini dianggap sebagai mata pencaharian sampingan, Pak, bagi para pelaku-pelaku pemungut rotan. Nah, ini kendalanya. Bahkan tadi juga disinggung oleh Pak Aron dari ISWA. Ya, sebetulnya sih agak miris-miris juga, karena kalau ISWA kan ya pengusaha besar ya Bu, uangnya cukup. Lah kami Pak, tercipta rotan itu, industri rotan rata-rata itu banyak yang dimulai dari pekerja dulu, dan kemudian juga rotan ini kelihatan tumbuh, kembali lagi saya cerita, didorong oleh jasanya almarhum Pak Bob Hasan. Jadi di mana pada waktu itu mungkin cerita sedikit soal sejarah rotan, pertumbuhan sejarah rotan Indonesia. Rotan itu Pak di Indonesia sebetulnya sudah dikelola mungkin lebih dari 1 abad, tetapi dikelola oleh Belanda. Dalam hal ini dia melihat ada satu nilai seni, nilai apa namanya, yang estetika yang tinggi, yang itu adalah material sangat menyamai dengan namanya willow di Eropa, Pak. Nah, willow itu di sana yang sudah dianyam berpuluh-puluh tahun atau mungkin abad untuk itu Pak, balon udara itu di Eropa, keranjangnya itu loh. Nah, sehingga Belanda melihat itu, sehingga sudah dieksploitasi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan di Eropa, perusahaan rotan ya Pak, murni rotan, yang berdiri dari tahun 1887, 1889, yang masih eksis sampai saat ini kebetulan menjadi partner saya dan buyer saya. Jadi itu membuktikan bagaimana di sana rotan sudah sangat dihargai. Bahkan salah satu buyer saya di tahun 1901, dia mendapat penghargaan lomba desain di Inggris, Pak. Itu dari perusahaan Italia. Jadi kita ketertinggalannya sangat jauh sekali karena ya kembali lagi karena kejahatannya Belanda ya Pak. Kita dieksploitasi terus gitu kan, sehingga kita belum sempat itu. Tetapi kita juga bersyukur bahwa dalam hal ini Pak Bob Hasan waktu itu selaku Menteri Kehutanan Perindustrian ya, itu melihat Bu, beliau bagaimana di luar negeri rotan sangat bernilai, sehingga pada tahun 86 ekspor bahan baku rotan ditutup. Nah, itulah momentum kebangkitan rotan di Indonesia, sehingga beliau punya keberanian menutup bahan baku itu, tetapi tentu dengan sebuah konsep yang cukup bagus, yaitu apa? Beliau membuat satu perusahaan yang namanya Sari Permindo, Pak. Ya, jadi tidak ada gejolak Bu, walaupun dulu juga komponen bahan baku sudah ada tuh. Ya, yang sudah ekspor bahan baku juga sudah ada, karena sebelum itu kan masih diekspor bahan bakunya. Tapi begitu Pak Bob Hasan menyetop aturan itu, Sari Permindo adalah menampung Pak dari produksi-produksi yang para mereka itu dengan mengedukasi standar kualitas yang ada. Maka di tahun 90-an, Sari Permindo sudah menjadi benchmark sebagai kualitas rotan dan harga. Nah ini yang hebat Bu. Jadi harganya seperti Sari Perindo, kualitasnya juga Sari Perindo. Jadi kalau kita ngomong kualitasnya mana? Sari Perindo, ya sudah kita beli dengan harga itu. Kira-kira itu waktu itu. Sehingga barulah muncul gejolak industri-industri rotan yang ada di luar negeri dari mulai seluruh dunia itu. Dan terbanyak adalah Taiwan, Jepang, ya, semua tutup Pak.
Itu mereka berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Jadi kalau bisa dilihat Ibu bagaimana pertumbuhan industri rotan di Indonesia, yaitu setelah tahun 90 ke sini, kurang lebih itu. Nah itu. Nah tetapi sayang, kembali lagi, kami tidak menyesalkan kan itu terjadi. Pemerintah kita tidak melihat sebuah konsep bahwa itu merupakan added value yang sangat kuat, karena kita adalah mendominasi bahan baku itu di kita. Sehingga ya buka tutup Bu. Tahun 2005 zamannya Bu Megawati dibuka kembali gitu. Jadi baru tutup sebentar, buka lagi, tutup lagi. Jadi kira-kira itu. Sehingga gimana? Zaman Pak SBY dibuka lagi. Ya semua berbagai kepentingan Pak. Jadi pada akhirnya juga kita mau harusnya tumbuh landing tinggi, ya tetap nggak jadi lagi Bu, karena naik turun. Ya. Kira-kira itu sejarahnya. Nah balik lagi, kalaupun terlepas dari itu, kita situasi yang sekarang yang tadi Pak Adi paparkan bahwa kayu saja membutuhkan 12 juta sementara hasil perhutani cuma berapa tadi? 1 juta, cuma 10% Pak. Terus bagaimana kita bermimpi Pak Adi untuk bisa 10 miliar Pak, bahkan Pak Sobro mengatakan 20 miliar. Nah ini harus ada effort, kerja keras, kolaborasi kita, terutama kita minta dukungan Pak dari perhutani ini. Dalam hal ini mungkin penanaman ya yang harus dibicarakan. Nah, balik lagi ke rotan Pak, ini belum tersentuh. Jadi mungkin saya mohon ke Pak Endung, saya pikir perhutani pasti punya satu penelitian Pak. Karena tadi mengatakan Jati saja dari yang harusnya 80 tahun sehingga cukup dengan 20 tahun kurang lebih itu ya, dengan besaran yang sama. Nah rotan mohon Pak, sempilkanlah dari tim yang ada istilahnya Pak untuk diteliti Pak. Saya melihat Bu Mary juga tadi menyampaikan, dan Kasa juga pernah ketemu dengan orang LIPI Pak. Kita selalu ngomong Bu, jenis rotan ada 306 jenis. Tapi bayangkan, yang diberi nama saja Pak, yang punya spesies itu baru 72. Sisanya belum diteliti Pak. Jadi bagaimana kita bisa berkembang Bu? Ya. Dan kemudian yang baru komersial pun masih sedikit. Nah itu. Jadi mungkin kalau saya boleh mohon ke Pak Endung ya, perhutani ini minta meneliti mungkin beberapa jenis rotan. Oh ya, rotan ini agak unik Bu. Jadi gini, kita anugerah Tuhan itu, rotan yang paling favorit digunakan di pasar ya, kita ada namanya rotan Manau. Manau Pak, pertumbuhan terbaik itu hanya ada di Pulau Sumatera. Kami juga tidak mengerti. Sulawesi nggak punya rotan Manau. Kalimantan punya, tapi juga tidak sebagus Sumatera. Tetapi sega, jenis sega, tidak ada punya di Sumatera, tidak sebagus Sulawesi, bahkan tidak bagus Kalimantan. Sulawesi malah nggak punya. Ada lagi rotan yang lebih bagus dari Manau Pak, dari yang saya geluti, yaitu Tohiti. Jenis Tohiti hanya ada di Sulawesi. Nah karena ini tidak pernah dilihat oleh pemerintah bahwa ini spesies yang memang saya katakan ini komoditi emas ya, sebenarnya komoditi yang sangat berharga. Jadi ini belum pernah diteliti Pak. Jadi kami membayangkan bagaimana kalau Manau yang di Mentawai Pak, ya coba-coba ditanam di perhutani di mana gitu sebagai tumpang sarinya pohon. Kemudian saya pikir dalam 5-6 tahun atau 7 tahun ke depan kami sudah bisa beli ke perhutani, itu kayaknya rasanya ada harapan Pak, ada pencerahan. Bahkan Tohiti Sulawesi ditanam di Jawa gitu, kayaknya rasanya cukup keren dan kayaknya ke depan ada sebuah harapan Pak. Atau barangkali adalah hanya kami diberikan kesempatan, yaudah Yiki saja yang nanam, mungkin kami juga akan siap Pak. Kurang lebih begitu, tentu dengan pengelolaan dan penelitian dari Inhutani atau perhutani. Ya mungkin itu Pak, jadi 2 poin yang mau saya minta. Satu, barangkali Bu Mary minta didorong dari, mungkin kehutanan ya ada tadi ya, dari kehutanan Pak LKK. Mohon Pak, ini pendataannya dipercepat Pak, spesiesnya apa, sehingga kawan-kawan yang di daerah tuh jangan merasa bahwa rotan punya banyak berlebih di sana sehingga minta ekspor, tapi rotannya masih di dalam hutan Pak, mereka masih potensi, sementara kami kekurangan Pak. Nah kalau bisa sesegera mungkin itu namanya jenis apa, spesiesnya seperti apa, kemudian karakternya bagaimana Pak,
kirim ke kami sampelnya Pak, maka kami akan buatkan produknya, kurang lebih itu. Jadi pendataan rotan, yang kedua tadi Pak, penanaman dengan berhutani. Mungkin cukup sekian Pak dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.